Siginjai menjadi pusat penyimpanan dan pembelajaran sejarah peradaban Jambi. Petugas gabungan temukan barang terlarang di Lapas Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Aktivitas peti mengakibatkan daya tarik wisata di Kabupaten Merangin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini, edisi Minggu 12 Oktober 2025. Dan selain 3 topik utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Septinita, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali Jambi Hari Ini, saudara, Museum Siginjai menjadi pusat penyimpanan dan pembelajaran sejarah peradaban Jambi. Melalui ribuan benda koleksi, pengunjung dapat melihat langsung jejak kekayaan kerajaan Melayu hingga warisan budaya yang sampai kini masih terjaga. Museum Negeri Jambi atau Museum Siginjai menyimpan ribuan cerita dari masa ke masa dan menjadi pusat pelestarian warisan budaya serta sejarah dari provinsi yang kaya akan peradaban. Museum Siginjai berdiri sejak tahun 1981 dan kini menyimpan lebih dari 10.000 benda koleksi. Koleksi tersebut meliputi benda arkeologi, etnografi, numismatik, hingga filologika. Nama Siginjai diambil dari sebuah keris pusaka kerajaan Jambi yang menjadi lambang kekuasaan dan kebesaran di masa lalu. Memasuki ruang pamer utama, pengunjung disuguhi deretan artefak dari berbagai situs bersejarah seperti Candi Maro Jambi, Solok Sipin, hingga peninggalan kerajaan Melayu Jambi. Artefak berbahan batu dan perunggu menjadi bukti kuat bahwa wilayah Jambi telah mengenal peradaban maju sejak abad ke-7 Masehi. Pada masa itu, Jambi menjadi salah satu pusat kejayaan Sriwijaya serta jalur perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Tidak hanya menyimpan benda kuno, Museum Siginjai juga memperkenalkan kekayaan budaya dari berbagai suku di Jambi. Koleksi pakaian adat, alat musik tradisional, dan replika rumah panggung khas Melayu menjadi saksi kearifan lokal yang masih bertahan hingga kini. Ruang etnografi menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Jambi zaman dahulu, dari cara bertani, berdagang, menjalankan upacara adat. Selain sebagai tempat penyimpanan sejarah, Museum Siginjai juga aktif sebagai pusat edukasi dan wisata budaya. Banyak pelajar dan mahasiswa datang untuk belajar langsung tentang sejarah lokal melalui program tur edukatif yang interaktif dan menarik. Peran museum itu sebagai sarana pendidikan dan kesadaran sejarah melalui sumber belajar alternatif dan kegiatan penunjang seperti workshop dan lain-lain. Yang kedua itu tempat pelestarian warisan budaya kita, merawat bukti perjalanan negeri Jambi agar tidak hilang, rusak atau terlupakan bagi generasi mendatang. Yang ketiga yaitu memperkuat identitas lokal dan kebanggaan masyarakat itu sendiri. Museum Siginjai bukan hanya tempat menyimpan benda tua, melainkan ruang hidup yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Melalui setiap benda yang dipamerkan, pengunjung diajak untuk memahami makna dan nilai sejarah di baliknya. Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, Museum Siginjai hadir sebagai pengingat bahwa kemajuan tidak boleh memutuskan hubungan dengan akar sejarah. Menjaga museum berarti menjaga identitas dan kearifan lokal. Sebuah tanggung jawab bersama untuk melindungi warisan peradaban Jambi agar tetap hidup dan dapat diceritakan kembali untuk generasi yang akan datang. Alza Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Tidak hanya memajang barang antik, Museum Perjuangan Rakyat Jambi juga memiliki peran penting sebagai pusat edukasi sejarah serta sebagai pengingat tentang perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia.
Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dalam hal ini, museum memainkan peran penting menjaga ingatan kolektif manusia sepanjang zaman. Salah satunya Museum Perjuangan Rakyat Jambi, yang tidak hanya memamerkan benda-benda bersejarah, namun juga sebagai jembatan budaya, serta pusat edukasi dan daya tarik wisata bagi masyarakat Kota Jambi. Museum Perjuangan Rakyat Jambi diresmikan secara simbolis oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juli 1997. Terletak di Jalan Sultan Agung nomor 12. Museum ini juga terkenal dengan keberadaan replika pesawat Catalina seri RI-005 yang terdapat tepat di halaman museum. Berbagai koleksi museum menceritakan secara rinci perjuangan rakyat Jambi dari masa Kesultanan Jambi hingga masa agresi militer Belanda tahun 1949. Museum Perjuangan Rakyat Jambi menawarkan pengalaman yang menarik bagi pengunjung. Dari segi kelengkapan koleksi, deskripsi koleksi yang menarik, serta tata ruang museum yang estetik. Peranan Museum Perjuangan yaitu makanya kami punya tugas di bimbingan publikasi untuk mempublikasikan kepada masyarakat. Bagaimana kita mengundang pengunjung baik dari tingkat pelajar, mahasiswa umum untuk berkunjung ke museum sebagai kita menginformasikan nilai-nilai sejarah perjuangan kepada masyarakat. Museum Perjuangan tidak hanya menawarkan pengalaman mengenal berbagai peninggalan masa sejarah, namun juga menjaga kepingan perjuangan pahlawan Jambi dalam mencapai kemerdekaan dan rasa memelihara nasionalisme masyarakat Kota Jambi. Silva Adli, TVRI Jambi melaporkan. Museum Menara Gentala Aras yang berdiri megah di tepi Sungai Batanghari merupakan salah satu museum kebanggaan masyarakat Jambi. Museum ini menyimpan berbagai koleksi yang merekam jejak perkembangan Islam dan budaya Melayu Jambi. Terletak di tepi Sungai Batanghari, museum yang diresmikan Wakil Presiden Haji Yusuf Kala pada 28 Maret 2015 menyuguhkan berbagai koleksi bersejarah, mulai dari naskah keagamaan, karya kaligrafi, hingga Al-Quran berukuran raksasa. Museum Menara Gentala Arasi juga terhubung langsung dengan Jembatan Gentala Arasi yang membentang di atas Sungai Batanghari, menghubungkan wilayah Kota Jambi dan kota seberang. Tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran sejarah dan religi, museum ini juga menjadi lambang kebanggaan dan identitas masyarakat Jambi. Salah satu koleksi unik yang menarik perhatian adalah sebuah beduk berukuran besar yang pada masanya digunakan sebagai penanda waktu sholat dan panggilan ibadah sebelum teknologi pengeras suara digunakan untuk azan. Terbuat dari kayu berukuran besar dengan membran kulit hewan, beduk ini memiliki nilai sejarah dan religius yang mendalam, melambangkan kekuatan serta kayanya tradisi Islam di tanah Melayu Jambi. Museum Menara Gentala Aras ini tak lepas dari peranan atau gagasan mantan Gubernur Jambi periode 2010-2015 yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hasan Basri Agus ya, atau kita kenal yaitu Bapak HGA ya. Pada masa beliaulah digagas menara dengan konsep Museum Islam ini. Tepatnya pembangunannya dimulai 2011, lalu 2014 tuh selesai dan langsung diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Yusuf Kala. Museum Menara Gentala Arasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, namun juga melambangkan perkembangan Islam dan budaya Melayu Jambi. Ray TVRI Jambi melaporkan. Di Hari Museum Nasional, Bank Indonesia Provinsi Jambi mendorong pengelolaan Candi Maro Jambi seperti Samsara Living Museum di Bali. Konsep ini dinilai mampu menghidupkan nilai edukasi, pariwisata, dan kearifan lokal secara berkelanjutan. Sebagai bagian dari kegiatan Capacity Building for Web Jambi tahun 2025, para jurnalis Jambi melakukan kunjungan budaya ke Samsara Bali Living Museum yang terletak di Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Perjalanan menuju kawasan lereng Gunung Agung ini ditempuh sekitar 3 jam dari Denpasar.
Setibanya di lokasi, rombongan disambut secara adat dan diwajibkan mensucikan diri dengan membasuh tangan serta mengenakan kain khas Bali sebelum memasuki area seluas 2 hektar. Kewajiban ini melambangkan pembersihan diri sebelum memasuki ruang penuh nilai spiritual dan tradisi. Inisiator operasional Samsara Living Museum, Ida Bagus Wisnawa mengatakan, Museum Kehidupan Samsara terbentuk dari keprihatinan terhadap arus modernisasi yang mulai mengikis pemahaman masyarakat Bali terhadap tradisi dan spiritualitas. Sangat berbahagia sekali ya, Samsara Living Museum dan program kami di sini, program Destination Branding, digunakan juga konsepnya di Candi Muara Jambi. Semoga Candi Muara Jambi juga memiliki atau mendapatkan sebuah identitas yang baik, bisa memajukan dalam hal ini masyarakat Jambi, pariwisata Jambi, dan juga membuat ekonomi yang berkelanjutan. Samsara Living Museum menggambarkan siklus kehidupan manusia Bali mulai dari kelahiran, kehidupan, kematian, hingga reinkarnasi. Pengunjung dapat berpartisipasi dalam kegiatan tradisional seperti pembuatan arak dan brem, kelas memasak, serta pembelajaran tentang tanaman obat-obatan. Salah satu bagian menarik adalah penjelasan tentang upacara adat kehidupan seperti ngerujak, megedong-gedongan, nanam ari-ari, dan kepus wedal yang mengajarkan harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Robi Fatir Nashhari mengatakan, konsep pengelolaan Samsara Living Museum patut diterapkan di Candi Muaro Jambi karena model pengelolaan ini tidak hanya menjaga nilai sejarah, namun juga menghidupkan fungsi edukasi dan pariwisata berbasis kearifan lokal. Di Sumatera pada khususnya lebih kuat budaya tuturnya dibandingkan dengan budaya tulisnya. Nah, ini harapannya nanti dengan adanya inspirasi seperti ini bisa memperkuat legacy kita kepada generasi-generasi berikutnya. Sekaligus juga yang tidak kalah penting adalah menarik minat untuk para masyarakat yang ada di Jambi maupun yang ada di luar Jambi untuk bisa berkunjung dan melihat seperti apa sih budaya Jambi, seperti apa sih budaya khususnya misalnya KCBN Muara Jambi pada zamannya dulu, pada zaman keemasannya dulu gitu kan. Melalui kunjungan ini, para jurnalis Forweb Jambi mendapatkan pelajaran berharga tentang nilai-nilai kearifan lokal Nusantara. Konsep museum hidup seperti Samsara diharapkan dapat menginspirasi pengelolaan Candi Muaro Jambi sebagai destinasi edukasi, budaya, dan spiritual yang hidup di Jambi. Andri Wijaya, TVRI Jambi, melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Bungo terinfeksi TBC. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. Ya, saudara, petugas gabungan dari Lapas Kelas 2B Muara Bulyan bersama polisi, TNI, dan BNN Kabupaten Batanghari menggelar razia di ruang tahanan warga binaan. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapatkan sejumlah barang yang dilarang masuk ke dalam lapas. Penggeledahan dilakukan dengan menyisir setiap sudut blok hunian warga binaan, mulai dari memeriksa isi lemari, kasur, hingga barang pribadi para narapidana. Razia ini bertujuan untuk mencegah peredaran narkoba maupun masuknya barang terlarang ke dalam lembaga pemasyarakatan. Selama razia berlangsung, petugas juga melakukan tes urin terhadap sejumlah warga binaan untuk memastikan Lapas Muara Bulyan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kepala Lapas Kelas 2B Muara Bulyan Muhammad Ilham Sahdadi mengatakan, dari razia tersebut, petugas mendapati 7 unit telepon seluler, sejumlah korek api, dan pisau cukur. Barang-barang itu langsung dimusnahkan di tempat dengan cara dihancurkan menggunakan palu. Tujuan kita adalah untuk Lapas Kelas 2B Muara Bulyan bersih dari HP, bersih dari narkoba.
Kepala Lapas menegaskan, razia gabungan seperti ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya menciptakan situasi lapas yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkoba. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo menemukan sebanyak 363 kasus penyakit tuberkulosis atau TBC selama periode Januari hingga Agustus 2025. Jumlah ini menunjukkan masih tingginya penularan TBC di tengah masyarakat. Selama 8 bulan terakhir, Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo mencatat sebanyak 363 kasus tuberkulosis atau TBC. Angka tersebut setara dengan 34,27% dari target penemuan 1.059 kasus di tahun 2025. Tuberkulosis masih menjadi penyakit menular yang perlu diwaspadai, karena penularannya terjadi melalui udara dan dapat menyerang siapa saja, termasuk mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bungo Rahmat Fitri menyebut, tingkat keberhasilan pengobatan pasien TBC di Bungo mencapai 86,60%. Kendati begitu, pemerintah terus melakukan upaya deteksi dini agar penularan tidak semakin meluas. Untuk kasus temuan kasus ternotifikasi atau pasien positif TB paru sampai saat ini dari bulan Januari 2025 sampai dengan 30 Agustus 2025 tercatat sebanyak 363 pasien yang positif TB paru dari target Kabupaten Bungo 1.059 kasus positif yang direncanakan untuk ditemui. Untuk memutus mata rantai penularan, Dinkes Bungo melibatkan 19 puskesmas serta klinik di seluruh kecamatan. Langkah ini dilakukan melalui program cek kesehatan gratis dan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Hingga akhir tahun 2025, pemerintah daerah menargetkan penemuan kasus baru dapat ditingkatkan agar penanganan dan pengobatan pasien TBC di Kabupaten Bungo dapat dilakukan secara tuntas. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, ratusan tenaga honorer di Kabupaten Merangin belum menerima gaji selama 7 bulan. Setelah ditelusuri oleh DPRD Merangin, ternyata usulan gaji honorer tersebut belum sampai ke kementerian terkait. Nasib para pegawai honorer di Kabupaten Merangin masih terkatung-katung. Sekitar 600 tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 2 tahun belum menerima gaji sejak 7 bulan terakhir. Kondisi ini membuat banyak honorer mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada yang terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mencari jalan keluar, DPRD Merangin bersama perwakilan tenaga honorer melakukan audiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara. Hasil koordinasi tersebut mengungkap bahwa usulan anggaran gaji belum disampaikan pemerintah daerah ke kementerian terkait. Wakil Ketua 1 DPRD Merangin Herman Effendi menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Merangin untuk segera menuntaskan proses administrasi tersebut. Menurutnya, anggaran gaji sebenarnya sudah tersedia di rekening masing-masing organisasi perangkat daerah. Apa yang terjadi di Kabupaten Merangin ini bahwa gajinya ada, terus honorer di atas 2 tahun, ya kan, SK-nya ada. Nah, itu juga pihak dari BKN menyarankan kepada kami untuk mengingatkan pemerintah membayar gaji adik-adik honorer ini. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Merangin, Ferdi, mengatakan pembayaran gaji tersebut terkendala proses verifikasi tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 2 tahun. Pemkab Merangin berkomitmen akan menyelesaikan hak honorer dalam waktu dekat melalui rapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah. Karena aspirasi teman-teman ini bukan Merangin aja, artinya seluruh Indonesia juga mengaspirasikan agar mereka ini yang di atas 2 tahun, sebenarnya di atas 2 tahun, cuman ada kesalahan mungkin dalam pilihan, dia milih CPNS. Maka itu kita harapkan pemerintah pusat bisa
menanggapi apa yang mereka harapkan. Hingga saat ini, DPRD Merangin masih menunggu langkah konkret pemerintah daerah dalam membayar kewajiban terhadap ratusan honorer tersebut. Jika penyelesaian tidak kunjung dilakukan, para honorer mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah pusat berencana memangkas dana transfer ke daerah pada tahun 2026. Kebijakan ini dinilai akan memberatkan kemampuan fiskal pemerintah Kota Jambi, terutama dalam pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah pusat berencana mengurangi dana transfer ke daerah sekitar Rp650 triliun pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026. Kondisi ini diperkirakan akan mempengaruhi kemampuan keuangan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Jambi, dalam memenuhi pembayaran gaji pegawai P3K. Pemangkasan dana transfer disebut dapat menjadi beban tambahan dalam struktur belanja daerah, karena anggaran gaji P3K yang semakin meningkat, memaksa pemerintah Kota Jambi melakukan penyesuaian serta efisiensi pada sejumlah pos anggaran lain. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan pemerintah Kota Jambi tetap optimis dalam melaksanakan pembangunan di tengah terbatasnya anggaran. Pemkot Jambi terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menjaga stabilitas fiskal serta mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu secara umum kan tahu kita yang banyak berkurang, dan kita tahu bahwa pemerintah kota dari awal kita berkomitmen untuk menyelesaikan masalah honor menjadi TPP. Dengan jumlah 5.600 sekian, itu gaji mereka saja sudah 320 miliar. Kalau transfer kita dikurangi dari daunya, maka beban honor itu diserahkan ke kita semua. Pemotongan dana transfer ke daerah juga berdampak pada struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Jambi. Untuk itu, pemerintah Kota Jambi perlu melakukan perencanaan ulang dan penyesuaian terhadap prioritas program pembangunan ke depan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Kenaikan harga perhiasan emas terjadi di pasar tradisional Segeti, Kabupaten Muaro Jambi. Tingginya harga yang mencapai 13 juta rupiah per satu suku membuat toko-toko emas mulai sepi pembeli. Harga perhiasan emas di pasar tradisional Segeti kini menembus angka 13 juta rupiah per suku atau setara dengan 6,7 gram. Kenaikan ini telah terjadi sejak beberapa minggu terakhir dari sebelumnya 10 juta rupiah per suku dan terus mengalami tren naik. Menurut pedagang emas di pasar Segeti, kenaikan harga ini menjadi yang tertinggi selama tahun 2025. Harga emas dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Pedagang memperkirakan harga emas akan bertahan di level 13 juta rupiah per suku hingga kondisi pasar internasional kembali normal. Orang kebanyakan masih mikir-mikir, takutnya itu kan habis beli sekarang takutnya besok turun, itu yang ditakutkan masyarakat. Cuman kalau untuk sekarang ini daya beli agak ada penurunan dikit. Tingginya harga emas saat ini berdampak pada penurunan transaksi di toko perhiasan. Jika sebelumnya setiap hari dapat melayani hingga 15 pembeli, kini jumlahnya menurun drastis, antara 4 hingga 10 orang per hari. Sebagian masyarakat yang biasanya membeli emas untuk investasi memilih menunda pembelian karena khawatir harga emas akan kembali turun. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pedagang untuk mempertahankan perputaran ekonomi di tengah fluktuasi harga logam mulia yang terus berubah. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Para petani di Desa Muaro Jambi gunakan alat tradisional dalam memanen padi. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Para petani di Desa Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi masih setia menggunakan alat tradisional dalam memanen padi. Meski membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih lama, cara ini dinilai lebih hemat dan dapat mempertahankan kualitas hasil panen. Di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat, sebagian petani kini beralih menggunakan mesin untuk memanen padi. Namun di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, petani masih mempertahankan tradisi lama dengan menggunakan alat perontok padi tradisional yang terbuat dari kayu, disebut gebodan padi. Salah seorang petani, Firman, mengatakan, meski cara ini memakan waktu lebih panjang dibandingkan menggunakan mesin, namun memanen secara tradisional memiliki kelebihan tersendiri. Petani dapat lebih teliti dalam memisahkan antara tangkai dan biji padi, sekaligus menghemat biaya yang biasanya digunakan untuk sewa mesin perontok. Dengan ketekunan, petani harus menumbuhkan setiap kepal padi hingga 7 kali, agar butiran padi benar-benar terlepas dari tangkainya secara merata. Tidak ada upah. Anu sendiri ya? Iya. Ini bang, di luas lahan 1 hektar ini bisa berapa hari bang mengerjakannya dengan menggunakan alat tradisional? Kalau kami goyur-goyur Ada 1 minggu sudah? Lebih. Biasanya sampai berapa bulan bang? 1 bulan? Itulah. Selesai dipanen dengan sabit dan dirontok secara manual, gabah lalu dijemur di bawah terik matahari hingga benar-benar kering sebelum disimpan untuk cadangan pangan menjelang musim tanam berikutnya. Petani di Desa Muaro Jambi hanya melakukan 1 kali masa tanam dalam setahun, karena lahan mereka sering terendam banjir luapan Sungai Batanghari saat musim hujan tiba. Di tengah arus modernisasi, kesetiaan para petani Muaro Jambi terhadap cara panen tradisional menjadi bukti bahwa nilai-nilai kearifan lokal masih tetap hidup dan terjaga di tengah perubahan zaman. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Warga Desa Koto Tengah, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, mulai menanam jagung di lahan desa seluas 1 hektar. Langkah ini menjadi upaya untuk memanfaatkan lahan kosong serta menjaga ketersediaan pangan di tingkat desa. Tanpa seremonial resmi, warga Koto Tengah bersama anggota TNI dan Polri turun langsung ke lapangan. Mereka bekerja bahu-membahu menanam jagung di lahan desa seluas 1 hektar yang selama ini terbengkalai. Semangat gotong royong terlihat jelas di bawah terik matahari saat warga mulai menanam bibit jagung dengan harapan panen melimpah. Hasil pangan jagung nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, sekaligus menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani. Inisiatif ini juga menjadi langkah nyata menuju kemandirian desa di tengah ketidakpastian harga pangan di pasaran. Kepala Desa Koto Tengah, Bahdar Johan, menyebut penanaman jagung ini merupakan gerakan produktif untuk mendorong warga lebih mandiri dan memanfaatkan potensi desa. Melaksanakan penanaman jagung serentak bersama Bapak Kapolsek Gunung Kerinci dan juga Bapak Babinsa, seterusnya Bapak Kabid Dimas. Dengan serentak, semoga dengan jagung ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat untuk selanjutnya. Dari lahan 1 hektar yang mulai digarap ini diharapkan muncul semangat baru dalam menghidupkan ketahanan pangan desa. Langkah kecil yang diharapkan memberi dampak besar bagi kemandirian warga. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah berjalan hampir 3 bulan. Tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi siswa, program ini juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi bagi siswa, balita, dan ibu hamil. Namun program ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Salah satunya dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi warga yang terlibat dalam proses penyediaan makanan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi tersebut, dibutuhkan tenaga juru masak, petugas kebersihan, hingga sopir yang mengantarkan makanan ke setiap sekolah. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.
Seperti yang dialami Miss Dianto, warga Kecamatan Muara Sabak Barat, ia saat ini bekerja di dapur Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Nibung Putih sebagai sopir antarjemput ompreng makanan. Sebelumnya, Miss Dianto merupakan pegawai honor di salah satu instansi pemerintah. Namun sejak adanya program MBG, dirinya mendapat kesempatan baru untuk bekerja 5 hari dalam seminggu, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore. Saya dapat informasi ini dari teman, Pak. Operasional jam driver itu dimulai dari jam 7 sampai jam 3 sore. Jam 7. Itu antar jemput rantang itu ya? Selesai, pokoknya semuanya selesai itu di jam 3 sore. Miss Dianto mengaku bersyukur dapat menjadi bagian dari program MBG yang tidak hanya membantu siswa mendapatkan asupan gizi seimbang, namun juga membuka kesempatan kerja bagi warga sekitar. Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas program pemerintah ini dan berharap anak-anak semakin semangat belajar berkat makanan bergizi yang diterima setiap hari. Liva, TVRI Jambi melaporkan. Tak ada orang tua yang ingin melihat anaknya terjerumus dalam perkelahian. Namun beginilah kenyataannya, 9 remaja di Jambi harus menanggung penyesalan mendalam setelah terlibat aksi tawuran. Mereka masih belia, namun emosi dan gairah kelompok membawa mereka dalam lingkaran kekerasan. Aksi tawuran di kawasan Jalan Baru Jambi Timur pada Jumat siang menjadi momen pahit bagi 9 anak ini. Dari rekaman video warga, terlihat mereka saling kejar, bahkan menggunakan senjata tajam di tengah jalan raya. Setelah petugas melakukan penyelidikan, 9 anak berhasil diamankan dan diberikan pembinaan. Namun, momen yang paling mengharukan
sejahtera, Indonesia maju. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong akselerasi penggunaan produk dan layanan jasa keuangan masyarakat, selain mendukung program pemerintah dalam RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJPN tahun 2025-2045. Bulan Inklusi Keuangan juga berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat agar mampu mengelola keuangan dengan bijak. Kepala OJK Jambi Yan Iswara Rosya menjelaskan, meskipun tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan secara nasional sudah mencapai 80,51%, namun tingkat literasi atau pemahaman keuangan baru sekitar 66%. Artinya, masih ada kesenjangan 14% antara akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Bagaimana kita memasifkan edukasi terhadap kepada seluruh masyarakat terkait dengan industri jasa keuangan, produk-produk keuangan, layanan keuangan. Tujuannya itu supaya masyarakat lebih terliterasi dengan baik. Sementara itu, staf ahli pemerintah Kota Jambi Yon Heri mengapresiasi gelaran Bulan Inklusi Keuangan ini. Pihaknya menilai kegiatan ini mampu mendorong masyarakat untuk menggunakan teknologi keuangan secara bijak serta terhindar dari praktik pinjaman online dan judi online. Dengan adanya semakin tinggi inklusi keuangan, semakin tinggi literasi keuangan, kita berharap masyarakat ini bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas untuk akses ke permodalan itu secara resmi. Bulan Inklusi Keuangan 2025 untuk Provinsi Jambi akan digelar selama 2 hari pada 11 hingga 12 Oktober di salah satu mal yang ada di Kota Jambi. Berbagai kegiatan menarik digelar mulai dari talk show, pameran produk jasa keuangan, kompetisi hingga hiburan untuk masyarakat. Yogi Ramadhani, Aryo, TVRI Jambi melaporkan. Di tengah derasnya arus informasi digital, peran jurnalis kini semakin berat dan kompleks. Tidak hanya berlomba dengan kecepatan, tetapi juga harus mampu menyaring kebenaran dan di antara banjirnya disinformasi yang mudah viral. Kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan memang mempermudah produksi konten. Namun di saat yang sama, membuka celah tersebarnya informasi yang salah dan menyesatkan. Inilah tantangan baru yang harus dihadapi insan pers, termasuk para jurnalis di Jambi yang setiap hari berada di garis depan arus informasi publik. Untuk menjawab tantangan itu, Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar capacity building bersama Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis atau Forweb Jambi di Pulau Dewata, Bali. Melalui kegiatan ini, para jurnalis diajak memahami pergeseran landscape media, serta strategi menghadapi era AI dan disinformasi digital. Berbagai sesi pelatihan diisi dengan pembahasan mendalam tentang peran media, akurasi data, dan etika digital dalam mendukung kebijakan publik yang transparan dan edukatif. Bank Indonesia menjadikan program ini sebagai bentuk kemitraan strategis dengan media untuk memperkuat pemahaman ekonomi masyarakat melalui pemberitaan yang akurat dan mudah dipahami. Tak hanya melatih keterampilan, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab jurnalistik di era kecerdasan buatan. Dan tentu saja dalam konteksnya dengan kebijakan Bank Indonesia, kami berharap teman-teman media juga terus menggaungkan semangat positivisme kita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, baik itu di Jambi maupun di nasional, dan juga bagaimana upaya-upaya pengendalian inflasi itu perlu terus untuk dilakukan, karena bagaimanapun juga ekonomi dengan inflasi itu merupakan dua upaya yang harus selalu kita laksanakan secara berkesinambungan dan sinergis. Melalui capacity building ini, jurnalis diharapkan semakin siap menghadapi tantangan baru dalam dunia informasi dengan semangat mengedukasi, meluruskan, dan mencerahkan masyarakat. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Komunitas FPV Drone Brothers Jambi menjadi salah satu wadah kreatif bagi kaum muda di Provinsi Jambi. Komunitas ini menampung minat dan bakat anak muda dalam mengembangkan teknologi drone yang kini semakin populer di berbagai bidang. Dalam satu dasawarsa terakhir, perkembangan teknologi pesawat tanpa awak atau drone terus mengalami kemajuan pesat.
Tak hanya dari segi teknologi, namun juga dari fungsi dan penggunaannya yang kini semakin beragam. Mulai dari hobi, dokumentasi, hingga media promosi pariwisata yang efektif. Berangkat dari minat dan kecintaan kaum muda terhadap teknologi tersebut, terbentuklah komunitas FPV Drone Brothers Jambi yang resmi berdiri pada tahun 2021. Komunitas ini hadir sebagai sarana untuk menampung bakat dan kreativitas generasi muda, khususnya dalam dunia drone FPV atau first person view yang saat ini semakin digemari. Ketua FPV Drone Brothers Jambi, Muhammad Hijrianza mengatakan, komunitas ini dibentuk untuk mewadahi minat kaum muda di bidang drone, sekaligus menjadi media untuk berkreasi dan mempromosikan potensi pariwisata Jambi melalui perspektif udara. Di komunitas FPV Brothers Jambi ini antara lain kita mengakomodir semua penghobi drone, terutama memang kita fokusnya di drone FPV. Kenapa drone FPV? Karena kita di drone FPV ini punya kebebasan untuk berkreasi. Jadi kita bisa ada berbagai macam ukuran, ada mulai dari yang mikro sampai yang cukup besar. Kita bisa rakit sendiri drone-nya. Kemudian ya kita bisa sesuaikan dengan budget yang ada. Jadi cukup fleksibel untuk kita rakit drone-nya sendiri. Hingga kini komunitas FPV Drone Brothers Jambi telah memiliki sedikitnya 52 anggota yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Mereka secara rutin melakukan latihan terbang FPV, mengikuti kompetisi nasional, serta berpartisipasi dalam promosi potensi pariwisata daerah. Dari hobi menjadi prestasi, komunitas FPV Drone Brothers Jambi terus membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi jembatan untuk mempromosikan keindahan Jambi dari udara. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.